Halo semuanya, balik lagi sama Rina Maharani di sini. Nah, jadi buat semuanya, hari ini kita berada di acara Suara Anak Muda. Yang pastinya hari ini Rina mengundang bintang tamu yang sangat spesial banget, salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Pendidikan Ganesha. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung aja. Halo Dewi. Halo semuanya. Oke, manggilnya Gung Dewi aja ya. Boleh. Oke, jadi Rina mau bacain dulu nih prestasi dari Gung Dewi, yaitu Putri FE 2023, kemudian runner up Putri Undiksa 2024, Best Presenter in International Teams 2023. Wah, itu kayak banyak banget ya. Baru bacain 3 aja ini udah kayak wow semua gitu. Terus juga katanya Gung Dewi waktu ini sempat keluar negeri ya. Betul. Itu ada acara apa kalau boleh tahu? Itu mengikuti summer school di Pukyong National University di Busan, South Korea. Wah, keren banget. Berarti Gung Dewi ini kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2005. 2005 dan sekarang Semester 4. semester 4. Wah, berarti ini tergolong Gen Z dong. Betul sekali, saya Nah, Gen Z. pas banget dengan tema kita hari ini, yaitu mengenal Gen Z yang penuh dengan inovatif dan kreatif. Dari prestasinya aja kita udah tahu ya, kayaknya aktif banget ya Gung Dewi ya. Betul. Emang dari kecil gitu suka ikut kegiatan? Kalau dari kecil dulu malah Agung itu lebih aktif ke nyenengin diri sendiri, kayak hobi-hobi itu lebih dikembangkan daripada aktif-aktif kegiatan seperti sekarang gitu. Oke, kalau dulu tuh kan biasanya anak TK atau SD, SMP biasanya pada suka main gitu ya. Kalau Gung Dewi juga menikmati hal itu atau malah harus les dan lain sebagainya? Saya sendiri itu dulu itu di balance ya istilahnya sama orang tua. Sempat les juga, tapi ada juga waktu mainnya. Jadi adalah 50-50 kebagian ya semuanya. Oh gitu. Nah, jadinya kalau waktu kecil katanya tadi Gung Dewi menjalankan hobi kan gitu ya. Emang hobinya apa? Wah, saya itu jujur orangnya cepet bosan. Jadi banyak banget hobi-hobi yang saya lakukan dulu. Seperti dulu itu sempat main rollerblade atau sepatu roda. Itu juga sempat nari, sempat megong, sempat karate juga sempat, bahkan cuman ya itu kadang-kadang ditinggalin hobinya gitu. Oh gitu. Berarti itu masa penjajakan ya. Betul. Dimana semuanya dicoba gitu. Coba ya. aja dulu. Nah, kalau Dewi sendiri merasakan keaktifan itu emang dari kecil, dari TK atau dari SD? Sebenarnya aktif itu mulai dari SMP. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku itu kan coba semuanya. Jadi mulai SMP itu aku mencoba yang namanya lomba bahasa Inggris itu di SMA 1. Jadi kemarin itu ada Gelora dan akhirnya aku ikut dan kebetulan di sana mendapatkan juara 2. Dari sanalah mulai keaktifannya berlanjut seperti itu. Oke, jadinya yang paling pertama kali itu ke bidang akademik berarti. Betul. Ya? Nah, Iya. itu tertariknya lomba bahasa Inggris emang dari dulu suka bahasa Inggris atau gimana? Oke, aku dari SD itu sebenarnya sudah sangat tertarik belajar bahasa Inggris, tetapi baru didalami itu pada saat SMP. Jadi di SMP kelas 7 itu aku mulai memberanikan diri untuk speaking, dan kebetulan ayahku itu sempat S3 pendidikan bahasa Inggris. Jadi beliau juga support untuk partner speaking. Adik saya juga partner speaking saya. Jadi kita tuh sehari-hari pakai bahasa Inggris. Di sanalah saya mulai menjelajahi dunia bahasa Inggris. Waduh, keren banget. Nah, terus biasanya kan bahasa Inggris bahasa yang ditakuti ya. Iya. Kayak aduh takut nggak ngerti dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi Gung Dewi berani untuk mencoba hal itu. Apa kemungkinan karena faktor lingkungan ya? Betul, faktor lingkungan itu salah satu hal yang mendukung, tetapi juga faktor diri sendiri. Karena kalau kita terus-terusan takut untuk mencoba, kita nggak akan kemana. Karena jujur, aku juga sebenarnya sangat takut dengan bahasa Mandarin. Itu kan katanya bahasa tersulit di dunia gitu katanya kan ya, kata orang-orang. Tetapi setelah aku ditantang sama Atu gitu, Atu itu ayah gitu kalau di keluargaku, ditantang sama Atu, saya jadi berani untuk mencoba Mandarin. Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Oke, berarti selain bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin juga? Betul, sampai juga belajar bahasa Jepang dan bahasa Prancis, dicoba-coba semua. Tetapi kebetulan yang nyaman itu di bahasa Mandarin dan Inggris.
Wah, yang awalnya nganggapnya bahasa Mandarin itu susah Iya. dan juga paling serem gitu ya, Mm-mm. tapi setelah mencoba akhirnya nggak Oh, sesuai iya. sama pikirannya yang Betul, betul, sebelumnya. betul, betul. Nah, berawal dari lomba bahasa Inggris. Oke. Abis itu kemana? Habis lomba bahasa Inggris itu karena dilihatnya aku aktif di juga apa namanya, di perlombaan bahasa Inggris, ada yang nawarin, gue mau nggak ngajar di International Volunteer Organization lewat online, itu jadi partner speaking. Itu namanya organisasinya Bye Bye Anxiety. Nah itu di Bye Bye Anxiety itu kita itu ngajarin ratusan bahkan ribuan siswa-siswa di Indonesia untuk berani belajar speaking. Dari sanalah mulai tuh ikut organisasi lain selain Bye Bye Anxiety. Itu ada juga Encore Alastair, kemarin itu komunitas istilahnya wibu gitu ya. Okay. Jadi kita mendukung kreativitas anak-anak Gen Z untuk menyalurkan kreativitas mereka melalui event-event. Dan ada juga kemarin sempat ditawarin oleh guru-guru di SMA untuk ikut ajang-ajang seperti remaja berbudi pekerti, dan dari sanalah saya mulai masuk ke dunia pageant dan dunia-dunia yang sekarang saya masuki ini. Okay. Gitu. Nah, tadi sempat juga mendengar kayak Encore Alastair. Oke. Nah, itu kan komunitas wibu Iya. yang pernah booming banget ya di Singaraja. Betul. Ya. Nah, apa sih yang membuat Gong Dewi itu tertarik akan hal itu? Kalau secara umum ya, orang awam kan melihatnya ini ngapain sih gitu kan? Betul. Kok dia beriasnya sebanyak itu gitu, maksudnya dari kostum, terus juga ya mungkin bagi orang umum itu tidak wajar gitu ya. Tapi setelah kayak aku mengirim anak-anak untuk nari, aku ngeliat kayak wah ini kreatif banget karena dia berias sendiri, buat pakaian sendiri dan lain sebagainya. Nah kalau dari Gong Dewi apa sih yang mendasari kenapa mau ikut ke komunitas itu? Jadi awalnya itu aku memang suka-suka nonton anime gitu karena kebetulan waktu itu lagi belajar bahasa Jepang, dan kebetulan juga waktu itu aku lagi belajar makeup. Nah jadi ada nih yang nawarin untuk photoshoot, itu Pak Deuh, Pak Deuh Rendra. Beliau yang menawarin, ayo kita photoshoot tema anime gitu. Dari sanalah terkumpul orang-orang yang suka anime dan suka makeup dan bisa cosplay atau costume play. Akhirnya kita berunding, gimana kalau kita buat komunitas aja. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya nanti eventnya yang datang dikit, kita buat kita aja lah eventnya gitu. Tahu-taunya malah ternyata rame ya, banyak banget ya. Dan berkelanjutan sampai akhirnya didukung sama pemerintah kemarin. Waduh, gitu. keren banget. Apalagi setiap bulannya pasti ada aja event. Betul sekali, di 2023, 2024 itu ada aja eventnya kemarin-kemarin. Iya. Sebulan tuh nggak sekali ya, tapi berkali-kali juga. Ada 2 kali 3 kali sempat ya. Keren banget, makanya kayak wah ini keren banget sih persiapannya karena kan kostumnya yang dipakai nggak itu aja Betul, kan. betul. Tapi ganti-ganti. Nah itu kan harus kreatif nggak sih membuat hal tersebut. Jadi memang tujuan dibentuknya komunitas ini itu nggak cuman kita sekedar main-main cosplay aja, tapi kita mewadahi anak-anak, remaja, terutama Gen Z, yang mereka itu butuh tempat untuk mengalirkan kreativitas. Seperti di komunitas kita itu, yang pertama ada makeup artist. Mereka itu kan kalau ada event pasti nyari cuan gitu. Betul. Siapa yang mau di make upin sama aku nih, bayar segini aja gitu. Terus kemudian costume maker, mereka yang penjahit yang bisa membuat kostum, itu kreativitas mereka ngalir banget di sana. Terus ada juga fotografer, videografer, itu kan pasti mereka perlu hunting-hunting untuk portofolio ya, bisa banget jadiin event kita. Kemudian ada juga yang bisnis seperti jualan merchandise, jualan fan art, terus ada juga yang suka gambar anime. Kemarin itu juga ada yang suka dubbing, itu kita buatkan kompetisi dubbing, buatkan kompetisi menyanyi, dan idol juga ada seperti dancing, dan juga kemarin anak-anak kan ada yang nari Jepang kan ya. Nah itu jadi kita semua wadahi dalam satu wadah, yaitu Encore Alastair begitu. Itu keren banget sih, tapi tadi salfok banget katanya Gong Dewi itu kan berawal dari bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang, akhirnya tertarik dengan anime. Betul. Nah kenapa sih kok tertarik sama banyak bahasa gitu ya? Awalnya aku satu bahasa aja udah aduh ribet banget kayak gitu. Tapi Gong Dewi ini tertarik banget dengan bahasa Jepang, terus belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Itu kenapa kok tertarik banget? Jadi Gong itu orangnya
gak suka matematika. Jadi Oke. hal-hal yang berdampingan dengan logika itu Gung bener-bener aduh nggak dulu deh. Iya, iya. Jadi orang tua Gung itu menyadari hal itu ketika dulu Gung itu les, tapi kalau dilihat kok ini apa ya, kemampuan aku di matematika itu kayak terus aja segini-segini, padahal udah dilesin ini itu, Iya, iya. udah belajar sebegitunya, tetapi kok di sini-sini aja. Akhirnya dicoba untuk diarahkan ke bidang bahasa Inggris, dan itu di situ akhirnya mampu nangkep. Kemudian akhirnya Gung coba lagi untuk belajar bahasa, itu karena keinginan Gung sendiri gitu ya. Duh kayaknya seru kalau belajar bahasa lain. Gung belajar bahasa Jepang, akhirnya dibiayain untuk private les sama Atu sendiri. Jadi dari sanalah mulai belajar bahasa lainnya. Jadi bahasa Perancis itu kemarin model Duolingo gitu ya. Wow. Kemudian juga bahasa Mandarin, awalnya juga Duolingo, tetapi kebetulan Unixa kan ada program gratis Iya. untuk belajar bahasa Mandarin di Wellington Confucius Institute. Jadi di sana kita dibekali oleh volunteer pengajar dari Cinanya langsung ditransfer ke sini untuk ngajarin kita bahasa Mandarin gitu. Berarti banyak banget dong benefit yang udah Gung Dewi itu dapatkan gitu Betul. ya. Nah terus tadi kan udah cerita nih dari kecil itu emang aktif banget. Nah kalau sekarang belakangan ini lagi aktif apa? Oke, jadi setelah Gung pensiun atau lengser gitu ya dari putra-putri Unixa dan juga putra-putri Fakultas Ekonomi, Gung mulai lagi mencari kesibukan lain, dan saat ini Gung itu menjadi relawan di Social Bali Project namanya. Social Bali Project. Iya, jadi Social Bali Project itu merupakan wadah anak muda untuk membantu atau istilahnya menjadi relawan di kegiatan-kegiatan seperti edukasi, kemudian ada juga di bidang lingkungan dan juga di bidang sosial kemanusiaan gitu. Waduh keren banget ya. Nah itu udah dijalanin berapa lama tuh? Kebetulan Gung baru banget join, jadi Gung baru join itu bulan Desember atau November gitu, dan baru berkegiatan Januari ini gitu. Oh gitu. Kegiatan yang udah dilakuin itu baru apa aja? Oh, jadi kemarin itu sebenarnya program kita itu banyak banget, dan relawan kita itu hampir ada 1.000. Wow, Jadi banyak. kita itu bagi-bagi tugasnya gitu. Kebetulan Gong saat ini tuh jadi di divisi humas, jadi editornya, jadi konten kreatornya, tapi masih belum terlalu jalan lah ya. Tapi kemarin itu sempat juga menjadi moderator di apa ya namanya, workshop Happiness is Everywhere. Itu temanya itu sekitaran tentang mental health di remaja atau Gen Z. Oke, tertarik banget ya tentang mental health. Iya. Emang kenapa sih kok sekarang itu lagi digembor-gemborkan tentang mental health? Setelah gue mengikuti komunitas ini, terus kenapa mau gitu berada di divisi itu dan membahas tentang mental health? Emang yang gue ngeliat tuh Gen Z ada apa nih? Jadi kalau misalnya kenapa ditanya ikut SPB atau Social Bali Project ini, itu memang dari dulu emang suka volunteer seperti teaching volunteer yang di Panji dan sebagainya macamnya. Cuman kenapa sih divisi humas? Karena memang saya suka bikin konten. Dan kenapa kemarin itu workshopnya itu workshop Happiness is Everywhere itu dilaksanakan, itu karena kita melihat remaja-remaja saat ini tuh sudah mulai aware, bahkan sudah aware ya kebanyakan tentang mental health issue, dan kita itu lebih aware cara mengelola emosi dan hal-hal serupa yang sekiranya ada di seputaran mental health begitu. Nah, terus terkait dengan mental health, ini emang banyak banget isu-isu tentang Gen Z ya, khususnya di Gen Z itu ada yang namanya jam koma. Wow. Jadi ada artikel yang menyebutkan bahwasanya jam koma itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kelelahan ekstrim yang sering dialami Gen Z. Nah, jadi Gen Z itu sering kan dengan kata-kata, aduh, abis banget nih energiku, abis ketemu banyak orang. Iya, betul. Nah, terus tadi sempat nih ngedenger cerita dari Gung Dewi bahwasanya itu relawan aja udah 1.000-an. Terus juga mengikuti putra-putri dan lain sebagainya, itu kan pasti bertemu banyak orang. Iya. Belum lagi kuliah, ya kan? Iya. Gimana caranya kok bisa masih tetap nggak mageran atau nggak manja istilahnya? Kenapa tetap mau menjalani gitu? Oke, jadi sebenarnya Gong itu lumayan
tidak setuju untuk menggeneralisasi suatu gen atau maksudnya suatu generasi begitu. Baik itu Gen Z, Gen milenial, karena setiap generasi itu pasti ada aja, misalnya di milenial gitu, ada aja bapak-bapak atau ibu-ibu kece yang masih main sosmed kan. Oke, tetapi kalau misalnya untuk hal-hal seperti ini karena memang sudah ada risetnya begitu ya. Jadi karena backgroundnya gitu iya, ya. betul. Karena udah ada risetnya itu, jadi gue mulai emang iya ya, kayaknya emang ini karakteristik generasi kita. Jadi gue juga udah baca kalau misalnya Gen Z itu paling jago multitasking. Betul. Paling jago multitasking ya. Jadi kita tuh bisa banget yang namanya melakukan banyak aktivitas di waktu yang berdekatan atau bahkan bersamaan. Karena kita juga ada dipermudah dengan teknologi, handphone, dan serba-serba digital, jadi itu mempermudah kita untuk multitasking. Tetapi gimana cara gue sendiri untuk melawan rasa malas atau rasa mager itu ada banyak. Karena gue sendiri tuh sebenarnya mageran banget. Iya. Percaya nggak percaya? Tetap aja ya, Gen Z itu emang ada aja magernya. Iya, betul. Tergantung komposisinya berapa. Iya, gitu betul. ya. Mageran. Jadi magernya itu bisa diatasi dengan melakukan hal-hal yang berat itu dengan cerdas. Jadi don't work harder but work smarter gitu istilahnya. Wow. Gimana penerapannya, Gung? Gimana ya penerapannya? Mungkin kalau misalnya Gung di satu hari itu misalnya ada job MC, kemudian ada juga job di komunitas begitu. Itu tuh Gung nggak bilangnya ya, bisa mendelegasikan tugas ke orang-orang yang memang sudah lebih ahli begitu. Jadi gue ngeliat dulu kemampuan gue, ini gue bisa nggak ya? Kalau memang nggak bisa, gue akan menyadari itu dan mending didelegasikan gitu. Jadi mendelegasikan itu adalah salah satu cara untuk kita bisa melakukan banyak aktivitas, tetapi tetap juga optimal dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Tapi bukan berarti kita seenak jidat membebankan tugas kita ke orang lain. Jadi misalnya di komunitas itu sudah ada protokolnya bagaimana, Gung tinggal kasih caranya, dan Gung saat itu fokus dulu MC-nya gitu. Dan Gung itu suka banget yang namanya dadakan. Jadi gitu. Malah yang lebih dadakan tuh yang lebih betul ini ya. Jadi work smarter not harder itu gue nggak suka banget dari lama-lama itu terlalu terlalu planning banyak, karena kita nggak tahu hari-harinya itu kayak gimana. Jadi gue untuk work smarter itu, misalnya gue kalau misalnya lagi nge-MC atau nge-moderator, gue udah siapin template-template yang nanti tinggal diubah-ubah aja gitu, ubah-ubah sedikit gitu. Dan kalau misalnya work smarternya itu juga bisa, kan gue tadi juga sebagai konten editor di SPB itu juga bisa banget dibantu dengan template-template yang sudah ada di CapCut. Jadi nggak usah deh edit manual sebanyak itu begitu. Kalau udah ada yang gampang, kenapa harus yang sulit? Betul, gitu ya? Prinsip gue apalagi seperti itu. sekarang tuh udah gampang banget, kita nggak perlu nge-save tapi data sebelumnya tuh udah ada, jadi nanti kita tinggal ngedit lagi untuk memperbaharui gitu kan ya. Oke, terus gimana dong caranya Gung itu untuk memanajemen waktu? Oke, manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu tinggal pakai skala prioritas namanya. Jadi mungkin ini udah sangat populer ya, terutama di kalangan Gen Z. Jadi skala prioritas yang memang yang mana yang lebih urgent dan yang lebih penting itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi itu berurutan sesuai dengan waktu Gung nantinya. Jadi karena kegiatannya banyak, itu disesuaikan aja gitu. Karena bukan berarti hal-hal yang lainnya itu tidak penting, namun yang lebih urgent yang mana sih, seperti itu. Jadinya itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Betul. Gitu ya. Nah, tadi balik lagi nih. Tadi kan Gung sempat menyampaikan bahwasanya pernah ikut program kampus yang sampai ke luar negeri. Itu gimana perasaannya Gung? Itu pertama kali emang kita harus ikut tes atau emang udah langsung dipilih gitu?
Karena kan orang pasti mengidam-ngidamkan juga kepengen, siapa sih yang nggak kepengen gitu kan ya keluar negeri gitu. Apalagi mewakili kampus nih, keren banget. Jadi ya kebetulan kemarin itu summer school di Pukyong National University itu ada tesnya. Jadi kita harus menjalani beberapa tes seperti tes kesehatan tentunya, karena kan strict banget ya Korea sama kesehatan. Tes kesehatan, kemudian ada juga tes psikologis yang itu kita di interview. Ada juga tes esai dan juga tes bahasa Inggrisnya gitu. Jadinya itu lolos semuanya. Iya, lolos. Wah, keren banget. Iya. Itu berapa minggu di sana? Kurang lebih 2 minggu. Jadi programnya itu ada 9 hari. Tapi kan kita perjalanan ke sana juga memakan waktu. Dan kemarin juga sebelum program dan sesudah program itu sempat stay dulu di Seoul. Wow. Jadi sekalian jalan-jalan dikit lah ya. Sambil jalan-jalan, sambil mendapatkan ilmu. Betul. Ya kan? Terus setelah Gung datang dari sana, apa sih pelajaran yang Gung dapatkan setelah Gung itu mewakili kampus untuk keluar? Oke, jadi di summer school ini itu bukan berfokus kepada sekolah pada umumnya. Jadi summer itu waktu liburan gitu kan ya. Jadi summer school itu kita merasakan gimana sih jadi orang lokal sana. Nah, kita itu dikasih experience mengenai budaya mereka, kemudian kegiatan-kegiatan mereka pada saat summer, seperti misalnya masak ke pantainya, kita ada water parknya gitu. Terus habis itu kita juga nyobain traditional hanbok. Kemudian juga belajar untuk tata keramanya kayak gongso kalau nggak salah ya, yang hormatnya Korea itu, karena Gong sendiri nggak nonton drakor. Itu terus habis itu ada juga kayak banyak banget sih hal-hal yang Gong dapat, terutama pertemanan, dan juga Gong tahu kayak kebiasaan-kebiasaan mereka belajar itu kayak gimana. Dan juga Gong sangat-sangat impress bagaimana mereka kota semaju Seoul dan Busan itu tetap menjaga dengan baik warisan-warisan budaya mereka gitu. Terus apa sih perbedaan yang Gung lihat gitu ya, cara pembelajaran kita di sini sama di sana? Ada nggak yang buat Gung itu pengen banget nih menerapkan tradisi atau misalnya menerapkan budaya mereka di sini gitu, dalam hal belajar mungkin? Oke. Jadi gue nggak bisa bilang ini semua orang Korea seperti ini ya, tetapi dari teman-teman Korea yang gue kemarin ajak-ajak cerita gitu, mereka itu belajar sampai 12 jam sehari untuk mempersiapkan ujian masuk kampus begitu, ujian masuk ke kuliah mereka itu. Mereka benar-benar sebrutal itu belajarnya. Itu every day 12 jam. Karena mereka kan juga libur kan, ada liburnya, dan juga sebelum masuk kampus itu ada waktu-waktu senggangnya mereka dipakai belajar, dan jadi hard worknya mereka itu benar-benar harus patut dicontoh. Tetapi kalau kita lihat lagi, karakter orang Indonesia itu santuy gitu ya, istilahnya santuy, chill gitu. Jadi mungkin bisa dimodifikasi segimana karakteristik orang Indonesia, tetapi juga patut untuk bekerja keras untuk masa depannya gimana gitu. Kalau menurut gue sih. Nah, kalau kebiasaan yang sering gue lihat itu selain belajar, mereka belajar tata keramanya gimana? Kalau mereka itu orang-orang itu lebih private Kak. Oh gitu. Iya, jadi lebih nggak barbar gitu ya istilahnya. Iya, jadi mereka itu lebih private life, suka hal-hal yang private. Kalau misalnya kemarin aku video, kan kalau di Indonesia tuh video terserah deh mau video apa gitu. Cuman kemarin itu jujur aku takut sedikit kalau video di sana, karena apalagi di public space itu mereka kadang kayak sempat ditegur kayak mending kamu jangan video di sini deh, soalnya banyak orang-orang takut tersinggung dan sebagainya macamnya. Karena mereka benar-benar enjoy, sangat menjaga gini banget ya. Bahkan kemarin itu kan kita sempat diambil dokumentasi, kita tuh disuruh menandatangani formulir untuk upload dokumentasi itu ke sosial media Instagram Kak. Astaga, wow. Jadi sangat menghargai banget sih tapi. Seketat itu privasi mereka. Jadi Gong harus tanda tangan dulu formulir itu untuk nantinya mereka bisa upload kegiatan-kegiatan kita di website dan juga Instagram mereka.
Aduh, dia juga selain menjaga privasi, dia juga menghargai kita banget ya. Betul. Dipublish tuh dia minta izin dulu dan lain Yes. sebagainya, nggak asal Betul. jepret-jepret aja. Ya, betul sekali Kak. Kayak kalau di sini kebanyakan ya pengen terlihat gitu ya. Iya, betul. Makanya kebanyakan jepret-jepret. Dia salah sih ya. Karena kan setiap ini memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin Iya. di sini keunikannya seperti itu. Mm-mm. Kayak misalnya kalau ada bencana aja pasti dibuat meme ya. Betul. Ada banjir di Undiksa aja, Iya. wah langsung tuh viral beritanya. Betul. Dikit-dikit video, tapi Iya. nggak apa-apa, itu seru juga kok. Bener banget. Nah, dari perjalanan yang udah gue lewati, emang ada nggak sih goals yang kan ada nih orang yang ya udah deh asal ada lomba atau asal ada yang apa sih kayak kegiatan-kegiatan itu ikut-ikut aja. Tapi setelah ditanya emang kamu tujuannya untuk apa nih ke depannya? Langsung Iya. bingung. Iya. Karena saking banyaknya, karena Gen Z itu kan banyak pilihan gitu ya. Nah, saking semuanya dipilih, jadinya waktu menentukan itu bingung karena saking banyaknya pilihan. Betul. Nah, gue pernah merasakan itu atau gue udah punya goalsnya gue sendiri? Pernah banget merasa kebingungan. Semua orang pasti pernah bingung gitu ya. Udah bingung lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ditanya bingung atau enggak, pasti bingung. Karena seperti yang gue bilang tadi, gue itu coba semua hobi yang bisa gue coba. Jadi proses mencoba-coba itu, proses gagalnya gue di kejuaraan, proses gue menang, itulah yang gue cari dari setiap ajang perlombaan. Oke. Jadi Atu itu selalu nekanin, gak apa-apa kamu kalah, gak apa-apa kamu cuman masuk nominasi. Kayak kemarin ini sempat ikut video kompetisi nasional, tetapi itu cuman masuk nominasi gitu. Udah gak apa-apa, santai aja. Itu tuh bagian dari kamu prosesnya itu gimana. Proses kita merancang ide, proses kita harus bersabar-sabar untuk menunggu pengumuman, dan proses kita mengolah emosi saat kita dinyatakan kalah atau menang. Itu benar-benar mendewasakan diri dan juga bisa mengembangkan karakter kita masing-masing gitu. Oke. Nah terus jadinya untuk kedepannya gue udah ada goalsnya atau masih pengen nyoba-nyoba dulu nih Oke. Jadi untuk goals itu pasti sudah ada, tetapi kan rencana Tuhan tidak ada yang tahu, begitu ya. Tapi gue ingin sekali rasanya menjadi salah satu pengajar di perguruan tinggi, karena memang setelah gue lihat-lihat ternyata passion gue memang suka ngajar gitu ya. Pertama kali ngajar di mana tuh? Jadi ngajar itu seperti yang gue bilang tadi di Bye Bye Anxiety. Itu sasarannya anak TK, SD? Siswa seumuran, jadi kayak tutor sebaya lah istilahnya. Gitu, iya. Kemudian Gong juga pernah ngajar di Panji, di Desa Panji itu kemarin sama Rumah Edukasi. Dan kebetulan di STB itu juga banyak ada program-program mengajar ke anak-anak yang membutuhkan atau yang perlu pendampingan khusus begitu. Apa sih yang gue lihat kalau pengajar itu tertarik buat gue? Biasanya kan orang udah tantrum duluan ya, kayak ini nggak bisa dibilangin, jadi males deh gitu kan. Nah terus gue kenapa kok suka gitu? Oke, jadi suka mengajar itu karena gue itu suka banget storytelling, suka banget cerita. Jadi kemarin itu banyak sekali ada perlombaan storytelling yang gue ikuti, dan gue sadar bahwa oh ini potensinya ke ngajar, cobain deh ngajar gitu. Akhirnya udah nyobain ngajar, ternyata di sana sukanya kenapa? Karena pertama kita bisa membagi hal yang kita tahu, itu seneng banget rasanya. Nggak pelit ilmu ya. Betul ya. Dan kemudian setelah kita melihat bagaimana perkembangan orang yang kita ajar, itu ada rasa seneng, ada rasa tersendiri lah di hati kita ya. Jadi itu hal-hal yang Gung sukai ketika mengajar. Itu yang membuat Gung itu tertarik ya. Iya, betul sekali. Nah, tapi dari kegiatan yang Gung sudah lewati, yang sudah Gung ambil, itu ada paksaan dari orang tua atau emang dari niatnya Gung sendiri? Oke, jadi dari orang tua Gung itu sama sekali nggak pernah maksa Gung, kecuali soal bahasa Bali. Itu agak maksa dikit. Bahasa ibu ya. Iya betul, bahasa Bali dan hal-hal terkait tradisi itu agak maksa dikit. Tetapi kalau soal perlombaan, akademik, non akademik, itu mereka lebih ke mengarahkan. Jadi misalnya gue minta advice
apakah Gung harus ikut lomba ini? Kayak Gung itu suka dancing juga kan, Iya. modern dance itu suka juga. Tapi aku menyarankan lebih baik kamu nari Bali deh gitu. Jadi lebih diarahkan, bukan kayak ke Dipaksa gitu ya, gini. harus. Iya. Oke. Nah, dari kegiatan yang gue ikuti, terus lomba-lomba dan lain sebagainya, terus dari tadi juga gue sempat menyampaikan bahwasanya waktu atau orang tua gue itu sangat mendukung gitu. Iya. Nah, jadi menurut gue itu kan ada beberapa Gen Z gitu ya, Iya. yang sering banget curhat kalau mungkin dukungan orang tua itu sangat berpengaruh. Nah, kalau bagi Gong sendiri, benar nggak sih dukungan orang tua itu sangat berpengaruh sama apa yang Gong pilih atau jalani selama ini? Sangat-sangat berpengaruh. Sejujurnya itu adalah hal yang paling bikin kayak build my life, itu adalah support dan juga saran-saran dari orang tua saya sendiri. Jadi benar-benar seberpengaruh itu sih. Seberpengaruh itu ya. Iya. Saya sering banget nih, Mm-mm. aku kepoin kan kayak kalau Gong lomba itu pasti ada yang nonton, Iya. keluarganya, Iya. ya kan. Terus juga bener-bener support dari awal sampai akhir gitu ya. Iya. Itu keren banget, makanya dari sana aku lihatnya kayaknya wah ini kayaknya faktor lingkungan salah satunya dengan keluarga yang mendukung itu bisa membuat Gung tuh semakin terdorong dan semakin semangat, ya kan? Oke, Gung, apa sih kesan yang mau disampaikan kepada penonton nih khususnya di Gen Z gitu? Gung ini kan termasuk Gen Z yang sangat inovatif dan kreatif. Nah, kira-kira kalau Gung mau kasih tips atau kesan buat Gen Z itu mau kasih kesan apa? Oke, jadi aku tuh pengen nyampein kalau misalnya don't be scared to try new things. Coba sampai kamu dapat apa yang kamu rasa pas gitu. You would never see a rainbow before you go through a storm. Itu quotes yang paling aku suka. Jadi gak bakal ketemu pelangi kalau misalnya belum nerjang badai terlebih dahulu. Jadi terjang aja dulu tantangan-tantangannya, and you will see the beautiful rainbow in the end. Wah, keren banget. Terima kasih banyak Gung udah datang, udah menyempatkan datang ke Charity Podcast. Ini luar biasa banget di tengah kesibukan tapi masih nyempetin untuk sharing sama kita tentang Gen Z yang inovatif dan juga kreatif. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Gung. Siapa tahu bisa mengundang lagi dengan tema yang berbeda ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak buat penonton yang sudah menonton podcast kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan bye. Bye-bye.